ada Tuhan kecuali saya. Nah, disinilah kalimat saya itu akan terjadi dalam hidup, di dalam maupun di luar dirimu. Sehingga ketika Anda menghadapi kondisi apapun, yang muncul ana, yang dimaksud ini bukan ana diri kita makhluk, tapi ana diri kita hidup itu. Akhirnya dikembalikan, hidup itu siapa? Allah. Maka benarlah, ya ini inti daripada ajaran Rasulullah mulai Nabiullah Adam sampai detik niki. Bahasa syariat mulai dari Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad, terus ajaran itu diteruskan terhadap tabi'ina sholihin. Yo kita ini yang harus mengikuti ajaran tersebut. Kalau sudah mengerti tentang ingsun ana fa'buduni, maka perintahnya di situ fa'buduni, madepo siro, nyembao siro, syuhuto siro kabeh menyang anaman. Berarti yang dimaksud anak itu ketika tajalli di dalam hati. Apa tajalli? Dalam hatiku, dalam hatimu menetapkan keingsunan Allah, keingsunan hidup, keingsunan yang mempunyai segala-galanya. Apakah keingsunan yang berperan, keingsunan yang menguasai, keingsunan wis macam-macam. Lah, hal ini akan muncul dengan sendirinya di dalam hatimu manakala kau sudah menyelesaikan proses penafian, pembersihan, peniadaan, pemejaman perkara-perkara selain hidup itu sendiri. Baru inilah dikatakan makrifat pada Allah. Jikalau belum ada tanda-tanda hal ini di dalam hatimu, bagaimana? Birriyadotin wal azkarin, tirakato riyado jasadmu, ojo turu neka ngantuk, ojo mangan neka luwe, ojo ngombe neka ngelak. Pepesen jasadmu iki, ojo turu neka ngantuk, ojo mangan neka luwe, jangan tidur kalau tidak ngantuk, jangan makan kalau tidak lapar, jangan minum kalau tidak haus. Iki birriyadotin. Kemudian wal azkarin, sibukkan hatimu setiap saat dan waktu untuk masuk di musyahadah Allah dengan cara berzikirlah. Yang kami maksud berzikir itu adalah imannya hatimu tekankan hanya hidup itu yang segala-galanya, hanya Allah itu sendiri yang segala-galanya. Jangan mengatakan saya makhluk, katakanlah saya Allah. Bukan maksudnya saya Allah wujud makhluk ini, bukan. Hidup itu dalam dirimu yang mengatakan ana la ilaha illa ana. Intinya
wal adhkarin, sibukkan saat-saat waktumu untuk berzikir pada Allah. Sebab sudah disumpah oleh Allah tentang waktu, demi masa banyak manusia itu sangat merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Rugi dari apa? Rugi waktu demi waktu dipergunakan untuk melalaikan Allah. Yang kami maksud melalaikan terhadap Allah itu hatimu iman, percaya, yang berperan itu makhluk. Ini Pak. Waktu demi waktu kau gunakan hatimu lalai pada Allah. Maksudnya lalai, hatimu kau imankan terhadap selain Allah di segala hal sikon. Illa, kecuali yang tidak merugi, illalladzina amanu, mereka yang hatinya sudah ada nur cahaya makrifat Allah. Siapa itu? Mereka yang hatinya sudah mengenal ana, sudah mengenal diri, sudah mengenal ingsun, sudah paham dan mengamalkan ana dan ingsun, sudah. Wa amilus sholihah, dan mereka juga meraktekni piye to ingsun Allah iki di dalam diriku. Otomatis jenengan harus melampah pikir sirul asror. Wa tawasau bil haq, baru temriku bisa kita di dalam ahli zuhud saling untuk berdiskusi tentang kebenaran. Wa tawasau bis sabr, juga berdiskusi tentang masalah sabar. Sebab sabar iki gak ono watese. Bahasa syariat memang manusia itu ada batasnya, tapi bahasa hakikat sabar itu gak ada batasnya. Sabar itu akan terjadi, bisa terjadi kalau sudah ketemu anak, sudah kenal anak. Bapak Ibu, kesimpulannya intine ajaran Rasulullah itu ngajak rohmu itu mengenal anak, mengenal Allah, bertemu anak, bertemu diri, bertemu Allah. Wis iku intine ajaran Rasulullah. Lah inti ajaran Rasulullah iki semua, kan tadi dikatakan semua utusan Allah itu hanya membawa inti ajarannya, yaitu nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Iki surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 25. Kalau di belakang nggak ada kalimat fa'buduni, maka tidak ada kewajiban Anda mengikuti ajaran ini. Berhubung ada fa'buduni merupakan satu kata kalimat perintah, maka wajib bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, untuk bertauhid, untuk berhakikat dan makrifat. Oleh sebab itu, mohon maaf bila mana ada makalah yang mengatakan bahwasanya hukum hakikat nuju makrifat iku dhalalah atau sesat, mohon maaf, saya tidak sepaham. Saya tidak sepaham dengan makalah tersebut. Atau ada makalah gak usah masuk nang hakikat makrifat, cukup benaono syariatmu
itu sudah benar. Saya pun juga tidak sepaham dengan hal ini. Oleh sebab itu, lewat surat Al-Anbiya ayat 25 ini, wajib seluruh umat Islam khususnya mengenal diri, bertemu diri. Gak cukup beriman, tetapi harus untuk bertemu diri. Sebab di belakang ada ayat fa'buduni. Itu merintahkan terhadap kita untuk bertemu anak atau diri. Wa qalu ittakhadar rahmanu waladan subhanahu bal ibadum mukram. Kebanyakan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci bagi Allah. Bapak Ibu, mereka yang tidak sepaham dengan ajaran ini, itu menuduh bahwasanya malaikat itu anak Tuhan. Berarti si munculno perkara selain Allah. Intine gak setuju dengan ajaran dinul haq ini didengar dan diajarkan di tengah golongan-golongan syariat. Gak setuju, banyak yang gak setuju. Sehingga mengapa setelah zaman Sayyidina Ali sampai 2004, beliau-beliau yang hatinya berkompeten, hatinya yang ada potensi makrifat Allah, nggak berani untuk